Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren menjadi salah satu gen kelahiran bangsa Indonesia. Kehadiran pesantren tidak bisa dilepaskan dari sosok kiai yang menjadi patron di institusi keagamaan tersebut. Pesantren Pagelaran yang sekarang tersebar di Sumedang, Subang, Purwakarta punya sosok Kiai Haji Muhyiddin yang hidup di akhir abad ke-19 hingga paruh kedua abad ke-20 sebagai Master of Min yang juga memiliki peran penting dalam perang mempertahankan kemerdekaan di masa revolusi fisik. Lahir di Kampung Koromoy, Banyuresmi, Kabupaten Garut sekitar tahun 1880 Masehi. Nasab Kiai Haji Muhyiddin hanya diketahui sampai kakeknya saja yang bernama Eyang Muhammad. Kenapa Kiai Haji Muhyiddin nasabnya hanya diketahui sampai kakeknya saja? Menurut informasi salah satu keturunannya, beliau tidak ingin garis keturunannya dikultuskan sehingga membakar informasi silsilah keluarganya sendiri ke atas. Akhirnya yang diketahui garis keturunan Kiai Haji Muhyiddin hanya dari sang kakek ke bawah saja. Semasa kecil, Kiai Haji Muhyiddin dipanggil dengan sebutan kesayangan Aceng Uca. Di masa remaja, beliau menimba ilmu keagamaan di salah satu pesantren berlokasi di Cianjur bernama Pagelaran, yang mana nantinya menjadi salah satu versi sejarah bahwa nama pesantren yang didirikannya ini mengacu kepada nama pesantren tempat beliau belajar dulu semasa muda di Cianjur. Selesai menimba ilmu di pesantren, Kiai Haji Muhyiddin muda pun pulang ke Garut. Bupati Sumedang saat itu, Raden Arya Surya Atmaja atau Pangeran Mekah, meminta kepada koleganya Bupati Garut, Raden Adipati Wiratanudatar VIII, untuk dikirimkan seorang ulama ke sana dengan maksud mengajarkan dan menyebarkan agama Islam di bumi Cadas Pangeran. Ketika ditempatkan di daerah Cimalaka, Sumedang, Kiai Haji Muhyiddin mendirikan pesantren yang nantinya dikenal dengan nama Pesantren Pakacangan. Tahun 1920 Masehi, Kiai Haji Muhyiddin pindah tempat dari Cimalaka ke Tanjung Siang, Sumedang. Di tempat inilah dirinya mendirikan pesantren yang nantinya namanya dinisbatkan kepadanya sebagai Mama Pagelaran. Setelah lebih dari seperempat abad bermukim mengajar di sana, Kiai Haji Muhyiddin kembali berpindah tempat ke daerah Kauman, Sumedang, dan mendirikan pesantren Pagelaran II di dekade 1950-an. 10 tahun kemudian, di awal tahun 1960, Kiai Haji Muhyiddin kembali hijrah, kali ini ke desa Gardu Sayang, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. Di sana, beliau mendirikan pesantren Pagelaran III. Selain untuk membuat institusi pendidikan keagamaan, di sana juga didirikan pesantren sebagai langkah antisipasi membendung penyebaran paham komunisme. Ada dua pendapat tentang mengapa nama pesantren yang didirikan oleh dirinya dinamai Pagelaran. Pertama, saat dirinya masih berdiam di pesantren Pakacangan, Cimalaka, datanglah seorang yang mengabarkan bahwa gurunya di pesantren Pagelaran Cianjur sedang sakit keras. Ketika beliau hendak menjenguk gurunya, namun ternyata takdir berkata lain. Kiai Haji Muhyiddin tidak bisa bertemu dengan sang guru karena beliau keburu wafat. Pulang ke Sumedang dengan bersedih hati. Setibanya ketika di suatu malam, Kiai Haji Muhyiddin bermimpi bertemu dengan sang guru. Didorong dengan rasa hormat dan cinta kepada gurunya, akhirnya nama pesantren yang didirikan Kiai Haji Muhyiddin diberi nama Pagelaran, sama seperti pesantren tempat beliau di masa remaja menimba ilmu di Cianjur. Kedua, pendapat lain menyatakan bahwa karena dia sendiri sudah bernama Muhyiddin, berarti orang yang menghidupkan agama, menyiarkan agama, maka pesantren harus bernama Pagelaran, berasal dari bahasa Sunda, gelar yang berarti menyebarkan, membuka, menyajikan. Di zaman pendudukan Jepang, Kiai Haji Muhyiddin pernah mengikuti kursus ulama yang diberikan oleh pemerintah pendudukan Dai Nippon. Hal ini tidak lain adalah maksud Jepang agar mereka bisa mendapat dukungan ulama yang memiliki peran sosial strategis saat itu. Di masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, Kiai Haji Muhyiddin ikut berjuang dengan santrinya dengan masuk ke Laskar Hizbullah. Di samping sebagai pemimpin laskar, pembina mental,
juga pembimbing rohani, Kiai Haji Muhyiddin juga acap kali menamakan semangat jihad fisabilillah, salah satunya memberikan wirid khusus bernama Robi Sifi untuk para pejuang. Namun dalam sebuah serangan ke markas tentara Nica di Ciatel, Bandung, salah seorang putranya bernama Edeng Abdurrahim gugur. Karena sepak terjangnya sangat berpengaruh di kalangan santri pejuang, maka Belanda memutuskan untuk menjebloskan Kiai Haji Muhyiddin ke penjara Kebonwaru, Bandung dengan tuduhan mengobarkan semangat pemberontakan kepada pemerintahan Nica. Di masa gerombolan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII Kartosuwiryo, Kiai Haji Muhyiddin membuktikan loyalitas dan kecintaannya kepada tanah air dengan menolak bergabung dengan mereka. Menurut salah satu cucunya bernama Kemal Graham, kakeknya ikut terlibat dalam penumpasan gerakan itu bekerja sama dengan Kodam 3 Siliwangi. Kiai Haji Muhyiddin juga merupakan ulama yang produktif dalam menulis. Tercatat dirinya menghasilkan 48 kitab hasil pemikirannya. Beberapa di antaranya adalah Miftahus Sa'adah, Kewajiban Ati, Tarjamah Asmaul Husna, Tarjamah Surat Waqiah, Tarjamah Surat Ar-Rahman, Wawacan Hasan Soik, Wawacan Nabi Sulaiman, Wawacan Manuk Angko, Wawacan Kakolotan, Nadom Pepeling Kabeh Istri, Wiridan Sakabeh, Dangding Kumaha Abdinya Syukur, Dangding Dirasa Kukuring, Imam Ghazali Ngandika, Ciri Balek, dan Jampe Maot. Kiai Haji Muhyiddin juga merupakan kakek Gubernur Jawa Barat saat ini, yaitu Ridwan Kamil. Kiai Haji Muhyiddin wafat pada hari Jumat 4 November 1973 di usianya sekitar 93 tahun. Kepemimpinan pesantren Pagelaran diteruskan oleh anak, menantu, cucu, dan santrinya. Itulah biografi singkat tentang Kiai Haji Muhyiddin. Semoga bermanfaat bagi kita semua, generasi bangsa Indonesia masa kini. Wallahu a'lam.